haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial soal mengucap syukur. Wow. Kenapa saya senang sekali membahas tentang mengucap syukur? Ya, karena Alkitab mencatat berkali-kali untuk kita selalu mengucap syukur. Haleluya. Ya, mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur adalah kehendak daripada Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Mengucap syukur yang bagaimana? Tesalonika ini yang memberikan kita sebuah kunci pengertian bahwa mengucap syukur ini harus di dalam segala hal. Sampai ditekankan segala hal. Artinya banyak orang mengucap syukur belum dalam segala hal. Apa maksudnya? Ya, saya mau bilang secara jujur saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, seringkali kita bisa mengucap syukur hanya pada saat dalam situasi dan kondisi yang baik. Waktu saudara bahagia, saudara bisa gampang mengucap syukur. Saudara mendapatkan promosi jabatan, saudara gampang mengucap syukur. Saudara bisa punya kemampuan membeli sesuatu barang yang baru, yang bagus, saudara bisa mengucap syukur. Ya, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, coba bayangkan kalau sebaliknya. Di saat saudara sedang menghadapi masa-masa sulit, di dalam hidup saudara ada begitu banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat. Bahkan mungkin datangnya itu bertubi-tubi. Sampai ada orang yang bilang waktu dalam masalah bertubi-tubi, aduh saya sudah jatuh ketiban tangga, ketiban apa lagi gitu saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, mungkin ini sulit sekali orang-orang bisa mengucap syukur saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi inilah kehendak Tuhan buat kita. Mengucap syukur di dalam segala hal. Saya nggak tahu, mungkin di antara pada pendengar program ini hari ini sedang ada hal-hal yang berat. Sehingga saudara bukan nggak mengerti mengucap syukur. Tapi saudara nggak bisa mengucap syukur karena pergumulan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan sedang berbicara kepada saudara, mengingatkan saudara. Mengucap syukur bukan karena situasi kondisi. Tapi di dalam segala hal. Dalam segala situasi. Dalam segala apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Belajar selalu mengucap syukur. Haleluya. Oleh sebab itu ada 3 hal yang kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita belajar. Mengucap syukur adalah kehendak Raja kita. Haleluya. Ya, kalau kita tahu ini sudah kehendak Raja, sudah tidak bisa dibantah saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tinggal melakukannya. Pasti ada maksud, ada kebaikan yang Tuhan sedang sediakan di saat kita putra-putra kerajaannya. Kita berjalan dalam ketaatan itu sendiri. Mungkin kita hari ini nggak mengerti. Tapi teruslah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Untuk kita selalu belajar mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Haleluya, haleluya. Karena seringkali segala situasi kondisi yang tidak mengenakan. Itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam level yang baru. Untuk hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar. Haleluya. Hari ini kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mengucap syukur, Tuhan akan bawa kita masuk ke situ. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ya, kenapa saya bilang mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan? Sebab ada banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan yang tinggi, tapi hidupnya nggak bahagia, saudara. Bahkan ada banyak cerita-cerita selebritis-selebritis hebat, tenar, kaya, saudara.
tapi dia nggak bahagia. Ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya saudara, ya mungkin banyak profesi-profesi lain juga yang seperti itu. Cuman karena bukan dalam dunia-dunia yang terkenal, mereka tidak diekspos. Tapi artinya kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kebahagiaan bukan diukur daripada segala sesuatu bentuk materi. Tapi saya mau bilang, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ya, waktu kita bisa mensyukuri hidup ini, walaupun mungkin kadang-kadang kita dalam segala proses yang paling berat dalam hidup ini, tapi kita akan berbahagia. Haleluya, haleluya. Ya, oleh sebab itu, ayo, apapun kondisi saudara hari ini mengucap syukur, maka sekalipun berat, tapi saudara akan bahagia. Dan kebahagiaan yang datang dari Tuhan akan membuat saudara bisa melewati semuanya, sehingga Tuhan akan gampang mengangkat hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Yang ketiga, mengucap syukur ya adalah cara untuk menjadikan kita pribadi yang selalu positif. Haleluya, haleluya. Saya banyak ketemu orang yang sedang mengalami pergumulan hidup. Ya, kalau dia nggak bisa mengucap syukur, malah dari yang positif jadi negatif. Tapi orang yang selalu bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Apapun kehidupannya, fase-fasenya, dia selalu positif. Dan orang yang positif, hikmat Tuhan akan selalu mengalir. Dan saya percaya itu cuma sebagian kecil dari proses kehidupan. Dan melalui hikmat Tuhan, karena dia selalu berpikir positif. Dan dia menselaraskan pikiran dengan firman Tuhan, maka hidupnya akan berkemenangan. So, hari ini mana yang saudara mau pilih? Haleluya, Tuhan memberkati. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, semua para pendengar program ini, kiranya Tuhan memberkati kami dalam segala masalah apapun pergumulan kami. Ajar kami selalu mengucap syukur, karena itu adalah kehendak-Mu. Dan kami percaya di saat kami mengucap syukur, surga terbuka, langit terbuka, berkat Tuhan akan tercurah buat kami. Kami akan dijadikan berkemenangan dalam nama Yesus. Amin.